Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Jumadil. Saya berkuliah di kampus TAR, Sekolah Tinggi Teknik Metal Sukutar Ternate, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya bersemester 4. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh dosen Pak Fauji, Eskom MI. Oke teman-teman, tidak panjang lebar lagi, langsung saja masuk di video ini. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu 1. Analisis kebutuhan atau requirement analysis. Tujuan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari pengguna atau klien. Kegiatan wawancara, observasi, atau survei kepada pengguna. Mendefinisikan kebutuhan fungsional, apa yang harus dilakukan sistem, dan non-fungsional seperti keamanan, kecepatan, dan lain-lain. Hasilnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS. Poin kedua, perencanaan sistem atau sistem desain. Tujuan menerjemahkan kebutuhan ke dalam bentuk desain teknis. Kegiatan desain arsitektur sistem, desain basis data, desain antarmuka pengguna atau UL, UX, menyusun diagram seperti DFD, Data Flow Diagram, ERD, Entity Relationship Diagram. Hasilnya adalah dokumen desain sistem sebagai pedoman bagi tim pengembang. Teman-teman bisa melihat penyusunan diagram yang tertera. Teman-teman bisa melihat tabel UCP diagram toko sembako yang tertera. Ketiga, pengujian testing. Tujuan memastikan perangkat lunak berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari bug. Jenis pengujian, unit testing, menguji komponen kecil atau unit dari sistem. Integration testing, menguji integrasi antar modul. Sistem testing, menguji seluruh sistem secara keseluruhan. User Space Testing atau UAT, diuji langsung oleh pengguna. Poin keempat, pemeliharaan. Meskipun ini tahap pasca implementasi, tetap penting untuk disebutkan. Tujuan menyempurnakan, memperbaiki bug, dan melakukan peningkatan. Kegiatan perbaikan kesalahan, penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, penyempurnaan sistem. Itulah 4 poin yang saya paparkan kali ini. Sebelum saya menutup, saya mau merefleksi pribadi dalam proses pembelajaran dan perencanaan sistem. Saya menyadari bahwa rekayasa perangkat lunak bukan hanya tentang menulis kode atau membuat program, melainkan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna, berkualitas tinggi, serta mudah dipelihara. Rekayasa perangkat lunak mengajarkan pentingnya analisis kebutuhan yang tepat, desain sistem yang matang, pengujian menyeluruh, dan pemeliharaan berkelanjutan. Dengan mengikuti tahapan rekayasa perangkat lunak, kita dapat mengurangi risiko kegagalan proyek, meningkatkan efisiensi kerja tim, dan membangun software yang andal dan berguna. Ada juga tips sukses mengembangkan perangkat lunak. Berikut beberapa tips yang bisa dijadikan pedoman untuk sukses dalam mengembangkan perangkat lunak. 1. Memahami kebutuhan pengguna. Jangan langsung membuat sistem sebelum benar-benar memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Dengarkan, diskusikan, dan dokumentasikan. Kedua, rencana sebelum coding. Gunakan diagram UML, desain database, dan arsitektur sistem. Desain yang baik akan mengurangi banyak kesalahan saat pengembangan. 3. Gunakan kolaborasi tim. Gunakan tool seperti Git untuk versi kontrol dan metode Agile atau Scrum untuk kolaborasi dan manajemen.
proyek yang efisien. 4. Melakukan pengujian berkala. Jangan tunggu sampai akhir untuk menguji. Lakukan pengujian unit dan integrasi sejak awal. 5. Dokumentasi itu penting. Catat spesifikasi, API, perubahan, dan alur sistem. Dokumentasi memudahkan pemeliharaan di masa depan. 6. Terbuka terhadap perubahan. Software akan terus berkembang. Bersikaplah untuk melakukan iterasi dan memperbarui sesuai kebutuhan pasar dan pengguna. 7. Fokus pada kualitas, bukan hanya kecepatan. Sistem yang cepat dibangun tapi sering error justru akan lebih mengurangi dan kemudian hari. Utamakan kualitas. Itulah tips sukses pengembangan perangkat lunak. Ya teman-teman, mungkin sampai sini saja video saya. Kalau penyampaian atau pemaparan saya yang kurang bagus, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.